warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhalladzina amanu rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Idza ja'aka al-masuudi wa yudha'u lakum bi'afwi mahabbatan wa rahmatan. Bapak dan Ibu jamaah nanti memuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan terlimpah kita semua. Amin. Yang saya hormati seluruh pengurus lembaga dakwah, Khalifah Ketua Muhammadiyah, lalu pesantren Suria Raya, Tangerang Raya, dan seluruh jajaran pengurus yayasan, pengurus KPS-nya, pengurus ibu bela, dan seluruh lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suria Raya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita umur yang diberkahi Allah. Dengan seluruh kenikmatan sehatnya, sehat lahir dan batin. Kita doakan ada saudara kita yang tadi sedang sakit, ada tadi yang ibu di dapur sakit, kemudian ada suami yang sakit juga, dan siapapun yang sedang terganggu kesehatannya, mudah-mudahan dengan berkah Rahman semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkah Rahman lalu mati ini semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus yang belum lama dilantik. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada wadah lembaga dakwahnya, ada titik-titiknya. Untuk itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu berkenaan dengan tugas hikmah kita, baik pengurus lembaga dakwah atau pengurus yayasan dan yang lain. Semua adalah lembaga yang dibentuk bentukan Pondok Pesantren Suria di dalam rangka berhikmah. Jadi semua hikmah. Oleh karenanya dasari semua itu dengan berhikmahan kita kepada Guru Agung Bangsa Abah. Dasari dengan kehidupan kita terhadap Pondok Pesantren Suria. Mudah-mudahan dengan hikmah yang kita laksanakan dengan penuh amanah, mudah-mudahan kita dilimpahi berkah karunia-Nya. Karena siapa yang baik di dalam beriman, maka bisa dipastikan hal-hal tidak harus diminta, diupayakan, dicari, nanti akan diberikan. Siapapun yang baik, yang bagus di dalam hikmahnya. Hadirin, saat ini saatnya kita memang sudah waktunya lembaga berperan. Jadi karena lembaga ini sungguh sangat penting. Dengan lembaga maka kita diwadahi, kita diatur, diurus agar amalia, agar ajaran doa terjaga dan lestari, diamalkan dan dilestarikan.
maka tugasnya menjadi penting. Namanya lembaga dakwah, maka di dalamnya tercakup itu ada mubalik yang berdakwah. Itu tugas ininya ujung tombaknya di mubalik itu. Lembaga dakwah, namanya lembaga dakwah. Dai mubalik, jadi ujung tombaknya. Juga di dalamnya ada wakil talqin yang menyampaikan talqin ini. Semua di bawah naungan lembaga. Jadi bukan lagi perorangan, bukan lagi dulu semenjak dulu kita masih bersama kita. Jadi kepemimpinan ada tunggal di beliau, musik. Nah, maka sekarang saatnya kepemimpinan ada di bawah kepemimpinan lembaga. Agar apa? Agar tertata, teratur, terjaga dan seterusnya, supaya tidak menjadi nantinya apa yang ada di dalam setiap benak kita masing-masing, lalu itulah yang menjadi dakwahnya. Nanti bisa beragam lagi nanti. Jadi nanti bisa beragam lagi, banyak nanti serial ini. Tapi kalau sudah dengan lembaga yang mengatur, maka semua akan sama. Saya menyampaikan kemarin dalam hikmah ilmiah di serial lainnya, itu termasuk wakil talqin. Jadi wakil talqin harus mengikuti aturan lembaga. Bukan lembaga yang ada wakil talqin. Sekarang lembaga yang harus berperan. Nah, oleh karenanya mohon lembaga ini betul-betul difungsikan. Maka buatlah program-program yang mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jangan juga keluar dari aturan itu. Kalau ada hal yang memang kurang di dalam anggaran dasar rumah tangga, hal itu bisa diajukan untuk diadakan revisi. Yang penting kita lakukan dulu sesuai apa yang sudah dibuat dalam ADART-nya. Lalu kita amankan itu, kebijakan itu. Jangan nanti sudah dibuat aturan oleh lembaga, lalu kita sendirilah yang melanggarnya. Nah, maka kita sudah tidak amanah nanti dalam hikmah yang seperti itu. Nah, jadi jangan nanti malah kembali kepada kita yang jadinya rugi. Kita sudah diberi amanah tugas, tapi kita sendirilah yang melanggarnya. Maka ya jangan salahkan mursyid ketika nama kita tidak ada dalam daftar murid. Begitu. Karena bagi kita hal yang paling membuat kita semua berbahagia ketika kita semua diakui daftar murid oleh para sahabat. Kalau sudah diakui sebagai daftar murid, maka bisa dipastikan daftar itu boleh hantarkan kepada Tuhan Syekh. Maka kita jadinya muridnya Tuhan Syekh. Dan bisa dipastikan Tuhan Syekh mengantarkan daftar murid itu kepada baginda Rasul untuk diberi syafaat dulu mana? Itu urutannya. Ya kalau misalkan ada di antara kita ya saya mau mengambil resiko sendiri, tanggung jawab sendiri. Silakan kalau mampu. Semua memang pilihan, semua harus silakan. Tetapi apakah bisa? Contohnya, saya ke atas ini ada tamu yang sudah disiapkan wasilah saya untuk ini. Tiba-tiba saya coba loncat. Ya silakan kalau mampu. Hati-hati kalau nggak mampu, paksakan bisa jatuh patah kaki. Jangan karena saya sudah berlatih dalam training center loncat tinggi, pernah jadi juara, lalu coba-coba dengan bangganya, dengan pedenya saya mau loncat. Jadi jangan kira-kira, ya. Yang penting yang pasti-pasti saja, yang pasti-pasti saja. Mana yang pasti bagi kita? Jelas kita dapat talqin jujur dari muslim itu hidayah yang agung dari Allah ketika kita dipertemukan dengan muslim lalu mengambil talqinnya.
Dan yang mentari bukan wakil talqin. Wakil talqin wasilah. Nah ini harus juga menjadi satu pemahaman bagi kita. Sampai saat ini yang mentalqin itu bukan wakil talqin, tapi muslim, hanya dengan caranya beliau melalui wakil talqin. Maka Bapak Ibu jangan meyakini yang mentalqin itu wakil talqin. Kalau wakil talqin tidak mengakui dirinya mentalqin, gitu, ya. Jadi wakil talqin hanya wasilah yang menghantarkan, yang menyampaikan. Kadang-kadang pemahamannya begini, yang mentalqin saya asal Cianjur, bukan asal Cianjur. Yang mentalqin saya ini dan itu bukan, semua itu wasilah. Oleh karena wasilah jangan sekali-kali memusikkan wakil talqin. Nah, kecuali kalau mengaku dirinya muslim, silahkan. Dan resiko tanggung jawabnya semua pilihan juga. Cuma yang penting tadi mengingatkan kita jangan salah dalam memilih untuk arah pilih jumpa milih. Kita harus teliti dan waspada. Sekarang ini Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kita dengar dari berita dan seterusnya, lalu kita saksikan juga, kita lihat, kita dengar, kita rawat, gitu ya. Ini banyak sekali kalau kita tidak teliti dan waspada, seperti benar pada hal lain. Jadi betul-betul sekarang ini akhir zaman. Jadi kadang-kadang dibolak-balik atau terbalik-balik. Makanya jangan salah di dalam melihat, mendengar, menyimak. Maka kaidah ini harus diterapkan betul. Unsur makola, wala tantur makola. Perhatikan, dengar, dan ambil apa yang disampaikan dari orang. Jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Kalau itu benar, ambil. Kalau salah, nggak usah, tinggal begitu. Jadi jangan karena lihat siapa yang menyampaikan lalu semua diambil. Nah, terlepas suka dan tidak suka. Karena kalau dahulu dengan suka juga tidak suka, itu akan menghijab itu, akan menjadi hijab yang tidak terasa. Hijabnya adalah ketika tidak awal dengan suka, maka semua pasti benar. Tidak ada salahnya. Tapi kalau di awal juga dengan tidak suka, maka semua tidak ada benar, selalu salah. Karena kita terjebak dengan orangnya, dengan siapanya. Kayak dari itu kan mengantarkan kita begitu. Kalau dari anak kecil, kalau anak kecil menyampaikan hikmah, ilmu hikmah, kebaikan ini, jadi siapapun, maka perlu tingkat kewaspadaan. Jadi kalau saya ingin menyampaikan, kewaspadaannya harus ditingkatkan lagi, tingkat tinggi kewaspadaan sekarang. Jadi jangan tersamarkan karena penampilan, karena apa yang ucapan dengan apa saja. Supaya apa? Supaya kita akhirnya tidak terjebak dengan itu. Yang akhirnya menghambat perjalanan kita untuk sampai kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, lembaga dakwah yang sudah dibentuk dan dilantik ini mohon nanti dengan segala kemampuan kita yang Allah berikan, kita optimalkan di dalam berkhidmat ini. Yang punya kelebihan di ilmunya, tolong juga sampaikan ilmu-ilmunya. Yang punya kelebihan sebagai ahliya dengan hartanya, coba kita khidmatkan juga harta dunianya. Yang punya kelebihan di tenaga fisiknya, coba kita khidmatkan tenaga fisiknya. Semua apa yang ada kita khidmatkan untuk guru. Karena kembali, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Barang siapa yang menanam, dia yang akan menuai hasilnya. Jangan kalau urusan khidmat itu, kalau jangan lihat, jangan menjadi pengaruh kanan kiri kita. Yang penting kita punya niat khidmat, apa yang ada pada diri ini khidmatkan saja. Jangan lihat kanan kiri lalu menghambat lagi, mengganggu lagi khidmatnya.
jadi buatlah keinginan rencana-rencana, karena itu sebagai salah satu ciri murid yang disebut himmah, punya himmah alia. Jadi punya keinginan, cita-cita, rencana yang luar biasa. Demi apa? Demi himmah, demi terjaganya, demi syiarnya Suryalaya. Dengan cara misalnya dibuat kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan sekretariat ini. Jadi karena ini asetnya Suryalaya, ini aset dulu ini. Nah, kita juga harus tahu mana saja aset guru kita yang sudah diwakafkan dari para ikhwan. Dan kita doakan yang mewakafkan tempat-tempat yang didedikasikan untuk Suryalaya ini luar biasa ini. Karena pahala fadilah dari wakaf itu, fadilah dari sedekah, ya, itu akan tetap mengalir sepeninggal kita wafat. Akan mengalir terus fadilah, apalagi wakaf itu dipakai untuk amaliyah berikut. Itu berlipat lagi tuh fadilahnya. Nah, kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka yang sudah wafat, yang mewakafkan di mana-mana, mudah-mudahan ibadahnya senantiasa diberkahi. Nah, jadi aset harus dijaga. Jadi guru meninggal wafat, meninggalkan ahlul bait, meninggalkan tempatnya guru, asetnya harus kita jaga. Jadi jangan begini, katanya himmah kepada guru, tapi tempat guru kok dibiarkan. Nah, ini juga salah satu yang jadinya mengurangi fadilah keutamaan himmah. Jadi tempat guru yang harus utamakan terlebih dahulu, baru tempat kita masing-masing. Jadikan itu semua untuk berdakwah. Dakwah kita adalah bagaimana kita mengajak diri sendiri dan keluarga dan yang lain di luar kita untuk mengamalkan melestarikan ajaran baliho kemudian karena jangan diri dan keluarga berbeda atau aku melakukan kita dulu di keluarga lalu yang baik. Nah, maka lahirkan dari amal yang berikut ini agar berbuah kepada akhlakul karimah, akhlak tabi. Jadi kalau kita pikir sudah banyak, sudah melebihi malah dari apa yang standar minimal, sudah pikir jahalnya sudah enggak lagi 165 ini, sudah lebihnya angkanya belum dipenuhi, kitanya banyak 3 kali kan. Nah, maka usahakan di situ dulu yang dilatihkan, diriadohkan. Nah, jadi riadoh itu jangan dulu berbicara yang macam-macam. Riadoh itu riadohkan dari tuntunan pokok itu yang utama dulu. Nah, kecuali kalau sudah diupayakan, ini kok kita upayakan dikir 165 habis sholat, padahal nggak ribuan. Saudara kita dengan koridornya yang lain ribuan dikirnya. Kita ini sudah dipermudahnya, benar-benar mudah. 165 itu nggak lama, tapi masih juga berat. Nah, maka latihkan di situ dulu. Apakah sehari semalamnya sudah 165? Kalau belum, itu dulu riadohkan, latihkan riadoh itu. Ini baru juga 3-nya masih sering minta riadoh yang lain-lain. Jadi yang utama itu di situ dulu. Nah, kalau sudah diupayakan diriadohkan ini juga nggak mampu juga, maka bantu dengan riadoh lain, begitu. Tapi setelah diupayakan 165 sudah lebih malah khotaman seminggu sekali, latihkan dari seminggu sekali, seminggu 2 kali, latihkan lagi sampai setiap hari. Itu riadoh namanya. Kalau sudah setiap hari manakib, riadohkan lagi manakibnya. Usahakan di tempat guru kita seperti di sini setiap bulan.
karena nggak mampu ke Suryalaya, kan begitu. Tetap yang utamanya pusat Suryalaya dulu, dan keinginan selalu harus ada pada diri murid kalau pengen jadi murid. Jadi selalu ada pengen ke Suryalaya tiap bulan, niatan pasang terus. Nah, kecuali kalau nanti pada saatnya ada halangan karena sakit, karena tidak ada ongkosnya, misal, lain soal. Yang penting sudah punya semangat yang terus ada, membara bahwa kita ingin selalu ke Suryalaya manakibnya, karena di sana pusatnya. Nah, kalau sudah kemudian nanti waktunya nggak jadi lagi, ya sudah diaturkan. Yang penting di Tangerang ada punya guru, saya setiap bulannya di sini aja. Nah gitu. Nanti upayakan ke sana nggak jadi terus. Coba yang dekat dulu di sini, bisa nggak gitu? Itu lihat tuh itu. Ya, jadi sekalipun manakib kata guru minimal sebulan sekali. Lalu kita yang katanya pengen jadi murid, ya sudah cukupkan sekali sebulan. Bukan begitu murid itu. Nggak cukup dengan sekali sebulan itu murid. Nggak cukup 165 di hari itu murid. Kalau hanya cukup 165 selesai. Jadi himmah itu, semangat itu, keinginan itu harus ada. Jadi bukan jangan dulu keinginan yang macam-macam lagi. Itu dulu semangat yang ingin terus meningkatkan dalam amal yang pokok, tuntunan pokok. Dikir pertama. Nah, kemudian istiqomahnya sudah setiap bulan di sini manakib. Tapi pada saat manakibnya orang lain sudah mulai acara, kita masih ngobrol, masih ngopi. Nah, latihan lagi di situ. Diaturkan lagi. Nanti sudah. Ketika sudah dimulai acara, ngobrolnya tahan dulu, makan minum tahan dulu, rokoknya tahan dulu. Dan benar kita bertawajuh karena manakib majlisnya tarawih, majlisnya Tuhan, maka kita jaga adabnya. Jadi benar dijaga adabnya sebagaimana adab pada saat manakib ketika di Suryalaya. Nah, jadi selalu kita harus mengikuti bagaimana Suryalaya supaya terjaga keseragaman begitu. Nah, sekarang sudah mulai lagi di daerah-daerah ini yang membuat di pantas-pantas gitu, di pantas gitu ya. Nah, gimana kalau coba ceritanya punya inisiatif kreasi-kreasi yang sepertinya tuh kalau gambar ini kayaknya enak nih. Nah, tambah bumbu tuh. Jangan yang kira-kira, yang sudah jelas saja. Ya. Nah, kita selalu nih pengen coba-coba jadinya. Ya mending kalau pas nanti menunya. Kalau enggak, sayang ibu sudah masak banyak, ya kita tambah bumbu ini yang kira-kira malah jadi nggak enak. Akhirnya mubazir terbuang makanan. Nah, jadi seperti itu. Bahkan adab di dalam toriko harus diutamakan. Jangan ilmu terlampau masuk di dalam itu, karena kalau terlalu masuk bisa-bisa gitu, hijab. Adab dulu yang dikedepankan. Artinya adab itu pertama ikuti tuntunan guru sebagaimana adanya. Jangan ditambah, dikurang, jangan dikasih lagi harokat ini, harokat itu. Jadi sudah harokatnya seperti apa, ikuti saja harokatnya. Suryalaya membaca harokat itu, kalimat itu seperti apa, kita dengarkan, kita ikuti. Begitu khidmat yang bulat itu begitu. Jadi jangan di sana Suryalaya mencontohkan begitu, di sini beda. Ya kecuali tadi karena ada dialek yang susah lidahnya, lisannya mengikuti, nah itu lain lagi soal. Karena faktor lain. Seperti saya kalau di Sumatera itu susah menyamakan irama, gitu ya. Kita coba mengikuti Suryalaya, mereka beda iramanya karena dialeknya.
kebiasaan, adatnya. Nah, itu enggak. Yang penting tidak menambah mengurangi. Kalau sekedar nada irama sudah nggak terlalu jadi paham. Karena dialek tadi. Karena nanti dalam perjalanan toriko itu kembali kepada diri pengamal yang semua dibimbing musik. Nanti ketemu dengan khususia. Nanti untuk ustadz ini enaknya kalau pertama pakai nadanya begini. Tapi yang ustadz satu lagi nggak begitu nadanya, karena memang zauknya ketemu di situ di sana. Nah, itu nggak terlalu jadi ini, asal tidak nambah kurang. Ditambah satu kata, satu kalimat, satu huruf jangan. Ya, jadi ikuti tuntunannya. Nah, tinggal sekarang yang menjadi beragam, ada begini, ada begitu, itu memang cetakan pengulumannya memang. Ya, jadi ada cetakan sekian, bahkan ada yang dulu sekian, yang itu ada sedikit-sedikit yang beda-beda. Tapi itu semua bukan satu hal yang memang disengaja. Ya, namanya manusia ada faktor errornya, ada kesilapan. Maka kenapa segera ambil lagi cetakan berikutnya, karena ada saja memang khilafnya, ya. Nah, tinggal nanti LDTQN kemarin saya juga sampaikan di Surya Raya agar segera membuat satu ketetapan untuk keseragaman, mana yang mau dipakai untuk keseragaman. Artinya kalau kunjungan yang sudah banyak ini mulai sekarang ditetapkan oleh LD pakai kunjungan yang cetakan 7 misalkan sekarang cetakan 7 itu jadikan patokan untuk keseragaman. Ya sudah, cetakan sebutnya gua simpan, yang dipakai lagi. Dan itu disampaikan kepada ikhwan semua, barangkali masih menyimpan cetakan itu diambil sama pengurus, sekarang pakai yang cetakan ini untuk seragam. Jadi bukan yang itu salah ini benar, bukan, tapi demi terjaga keseragaman. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh lembaga, maka semua kita harus amankan kebijakan itu, termasuk makin lagi. Begitu, saya sampaikan itu kembali di sejarah ya. Ya. Nah, kemudian ada juga sekarang berkembang fenomena begini. Karena ada beberapa tokoh kita yang menyampaikan sejarah. Dulu ada Riyadhah seperti ini. Dulu bacaannya seperti ini. Dulu selalu gitu. Nah, ini hati-hati. Jangan kita menganggap dulu itu lebih utama dari yang sekarang. Ya, dalam hal-hal yang sudah ditetapkan musik. Dulu ya utama di zamannya. Sekarang utama di zaman sekarang, begitu. Jadi jangan menganggap itu lebih utama lalu kita mengejar itu. Nah, ini juga harus waspada. Jadi misalnya kalau sekarang doa mani toba itu Robi anzilni mujalla mubarakah wa ata khairul muslimin. Lalu ada orang kita menyampaikan sebetulnya itu ada tambahannya, katanya gitu. Dulu saya dapatnya ada tambahan. Lalu kita berpikir, wah berarti harusnya tidak tambah nih, karena dulunya begitu. Padahal itu sudah jelas-jelas oleh musik ditetapkan dalam buku ibadah. Ini hati-hati. Ya sudah, yang dulunya dapat begitu, teruskan yang itu, kita dapat sekarang yang sekarang, begitu. Jadi jangan yang salah yang pertama ini. Ya, utamanya di zamannya masih. Jadi kalau saya memang harus mengejar utama yang dulu, saya banyak sejarah disampaikan dari almarhum Bapak Sepuh gimana. Tapi saya nggak mau mengejar itu. Itu ya sudah, itu yang buat sana. Sekarang yang sekarang aja gitu. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang sekarang ada beberapa bahkan banyak yang minta langsung pada saya untuk talqin 7 latifah. Nah, ini juga sampaikan. Nah, jadi proses gitu ya.
proses perjalanan ruhiyah para murid dibimbing musik. Artinya kita murid ini yang penting pasrahkan diri, fanakan diri kita kepada musik. Bagaimana musik saja. Ya. Jadi kalau kata musik laksanakan. Kalau musik nggak nyuruh, nggak usah dilaksanakan. Ya, jadi semua nanti perannya peran musik ini urusan ini. Nah, sekarang karena sering ada pertanyaan itu, saya sampaikan urusan itu saya nggak ada kewenangan secara langsung. Artinya kalau tetap diminta, saya harus soal dulu, harus minta izin. Ya kalau urusannya di Suriah ya beda lagi, gitu ya. Jadi masing-masing ada khususiannya, masing-masing diberjalankan seperti ada. Nah, yang dikhawatirkan sekarang secara nafsu kita ngejar itu, nah itu yang harus dijaga. Jangan karena nafsu yang mengejar. Jadi perkara latifah ada yang memang harus diberjalankan oleh murid ini melalui proses talqinnya, ada yang tidak. Yang penting apa yang sudah disampaikan dalam talqin satu latifah qalbi itu tinggal dibanyakkan, dilatihkan. Urusan nanti pengisian latifah lain urusan musik. Ada yang memang harus melalui talqinnya latifah itu, ya. Jadi jangan karena nafsu nanti yang mengejarnya. Jadi jangan lagi begini, dianggap nanti yang memang melalui talqin itu yang utama. Nah, gitu ya. Kita yang nggak ngejar itu, nggak sampai kena talqin itu nggak utama. Hati-hati. Jadi sekarang ini banyak di situ ininya pemahamannya. Ya. Nah itulah kadang-kadang kalau kita nggak waspada di situ, nah itu bisa juga menjebak. Karena begini, ada juga orang yang menyampaikan setelah talqin 7 latifah kebingungan. Akhirnya nanya lagi ke saya tentang itu. Saya bilang, ya sampaikanlah kepada yang punya khususnya. Jadi, ya kembalikan saja. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau perkara-perkara ijazah termasuk hizib misalnya atau misalnya ijazah riyadhur, maka nanti di dalam menempuh perjalanannya ada hal-hal yang memang berkenaan dengan perjalanan itu, maka sampaikan kepada siapa yang mengijazahkan itu. Karena itu berbicara nanti khususnya. Jangan nanti diijazahkan oleh A, datang konsultasi ke B. Ini dapatnya dari A, sampaikan ke A. Karena ini ijazahnya dari sana, limpahannya, gitu ya. Dan memang di dalam ijma itu semua wakil talqin dapat memberikan ijazah dengan catatan, ada catatannya gitu. Jadi tidak juga sembarang, tidak juga asal. Nah jadi hal-hal ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita, wabil khusus pengurus, karena pengurusan nanti yang mengatur ikhwan di dalam apapun dalam kesimpahan kita mengamalkan ini. Jadi lingkupnya luas LDT ini. Lingkupnya luas, berkenaan mengatur, memantau, menjaga, mengkoordinasikan seluruh ikhwan di dalam mengamalkan. Barangkali ada amalnya yang ditambah-tambah yang kurang kira seragam. Barangkali tidak bisa menjaga tuntunan kemurniannya. Barangkali ada ikhwan yang mungkin tidak bisa menjaga kehormatan guru, akibatnya fitnah ke guru. Nah itu juga harus diperhatikan. Maka sebetulnya dalam khidmat ini saya sebetulnya angkat tangan nih, angkat topi nih kepada pengurus LD nih. Karena pengurus LD tugas khidmatnya lebih banyak. Wakil talqin hanya satu mentalqin.
Mau balik menyampaikan tabligh, tapi pengurus LD mengatur, mengurus, menjaga, memperhatikan luar biasa. Nah, maka ketika pengurus LD ini bisa menjaga hikmahnya di dalam kelembagaan LDP ini, maka itu yang luar biasa. Karena yang akan menentukan apakah kita diakui murid dan tercatat dan terjaga sebagai muridnya itu ketika kita bisa melakukan amanah hikmahnya, bukan di perkara tugasnya banyak sedikit tugas bukan, tetapi sejauh mana kita bisa menjaga amanah dalam hikmah. Bapak Ibu misalnya tidak berhikmah di organisasinya, hanya sebagai pengamal saja, tapi Bapak Ibu bisa istiqomahkan itu, bisa jaga keseragamannya, bisa jaga kehormatan guru dan dari fitnah-fitnahnya, maka itulah yang diakui murid, yang dilimpahi berkah karomah. Ya, jadi kita ini nggak ada yang menentukan derajat tingkatan. Urusan derajat tingkatan hanya mursyid yang tahu, bukan dilabeli oleh derajat itu wakil talqin paling tinggi, bukan. Itu kan derajat. Wakil talqin orang yang diberi tugas hikmah dalam talqin. Mubalik orang yang diberi tugas di dalam menyampaikan tabligh. Sama, beda tugas saja. Nah, yang akan menentukan tingkatan derajat hanya mursyid, baik mubalik, wakil talqin, ibu yang di dapur, jaga parkir, tapi dia bisa menjaga tertibnya acara, menjaga keamanan dengan ikhlas dan seterusnya, itu yang murid ini. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu ngiri sebenarnya kepada orang-orang yang dekat dengan ahlul bait, dipercaya ahlul bait. Harusnya kita ngiri nih, kalau pas dekatnya itu karena dia hanya sekedar bantu-bantu nyuci piring, hanya sekedar sapu-sapu di halaman rumahnya. Tapi dengan apa yang kita lakukan membuat ahlul bait ini senang, itu luar biasa. Jadi sederhana hikmah itu. Buatlah guru kita tersenyum, bahagia. Buatlah ahlul baitnya bahagia, senang dengan apa yang kita lakukan. Bukan dalam arti harus kita beri sesuatu dalam arti materi, bukan. Bahagianya mereka itu bisa dengan cara apa? Jadi sederhana sebenarnya. Kadang-kadang bahagianya orang dengan apa yang kita lakukan, bagi kita sudah menjadi orang yang khairan anfa'uhum linnas. Kita sudah menjadi orang yang terbaik, bisa beri manfaat kepada orang lain, membuat orang senang, membuat orang lain nyaman. Bukan orang gara-gara kita orang jadi gunung, kesel, marah. Itu khairan anfa'uhum linnas. Jadi ya, sederhana. Jadi kadang-kadang maknanya kita buat ribet sendiri. Jadi hikmah itu saya harus jalani riyadhah. Wah, saya memang bukan ahli riyadhah. Oleh karena saya tidak banyak menyampaikan riyadhah yang lain-lain, karena saya memang tidak banyak riyadhah yang begitu, memang saya malas. Jadi dulu saya dapat sedikit saja selama 6 tahun di Suryalaya. Teman-teman yang lain santri-santri banyak di riyadhah, saya satu pun nggak selesai riyadhah. Jujur saya dulu almarhum Aan Cianjur nggak tersengaja atau gimana supaya saya tertarik atau gimana, saya nggak membuat tertarik ketika saya disuruh pegang satu kitab buku catatan riyadhah. Di situ ada slide hijab apapun ada, tapi saya nggak membuat tertarik. Kenapa? Karena begitu dibaca di bawahnya harus puasa ini, harus ini dan itu, malas, nggak bisa. Saya pengen insan lah. Ya, Pak, tapi bisa juga sekarang ya, karena kemalasan. Jadi, wah, kalau ini ini penuh dengan luar biasa, kalau yang situ ada. Jadi padahal sebetulnya yang paling luar biasa tidak ada bandingnya ketika kita menjadi karomah
kita bisa istiqomah. Diberi karomah, kita ngamalinya sudah enteng dan dirasakan nikmat dalam berpikir, pertama, nah itu karomah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi karomah itu yang dimaknai sesuatu yang aneh-aneh. Nah hadirin, itu saja yang kita sampaikan, dan mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini salah. Kebodohan saya, mohon maaf lahir dan kebodohan. Nah, kalau benar itu patut Allah. Dan bagi bapak ibu yang memang belum pernah ikut talqin lalu ingin talqin, karena harus keinginan sendiri, jangan terpaksa atau dipaksa. Dan jangan karena sedang dapat lulusan lalu kita ingin talqin, jangan karena ada keinginan lalu ingin talqin. Talqin bukan untuk diperuntukkan untuk apapun, tapi talqin diberikan, diamalkan itu untuk kita meraih ridho Allah. Jadi kalau bapak ibu masih tujuan talqinnya untuk tulisan-tulisan, inilah dimatangkan lagi tujuan itu, keinginan itu. Karena kalau masih terhubung dengan tulisan-tulisan keinginan, maka sampai kapanpun itu yang menjadi hijabnya, rugi kita nanti. Bisa hijab terus hijabnya, hijab terus oleh karena selalu kita hubungkan ibadah dengan urusan, ibadah dengan keinginan. Silakan nanti kalau ada yang keinginan, benar-benar keinginan sendiri dan tidak ada tujuan lain, semata-mata dengan talqin kita ingin mengharap ridho Allah. Kalau sekarang kita sedang dapat kesusahan musibah, mudah-mudahan susah musibah ini diridho Allah. Begitu, bukan dengan talqin ingin hilang musibahnya, itu nafsu nanti itu. Tapi dengan ridhonya Allah melalui talqin, mudah-mudahan kalau pun saya masih diberi ujian susah, mudah-mudahan susahnya ridho Allah. Itu yang benar. Jadi kalau mudah-mudahan dengan talqin susahnya hilang, itu nafsu. Yakinlah hadirin, kalau kita sudah selalu ridho Allah dan pasrah, maka bagi Allah mudah membuat yang susah jadi tidak susah, yang bingung jadi tidak bingung. Mudah sekali bagi Allah. Kenapa susah jadi susah? Karena nafsu kita. Itu yang hijabnya. Dan dengan talqin justru untuk menghilangkan sekat itu, kalbu yang kotor dibersihkan dengan talqin, dengan zikir. Nafsu yang liar dikendalikan dengan talqin, dengan zikir. Itu tujuannya. Setelah kalbunya diolah, kalbunya bersih, nafsu dikendalikan, maka nanti dengan mudah guru menghantarkan kita usul kepada Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.